sebelum COVID itu, ini termasuk yang memberikan potensi luar biasa untuk menyumbang devisa negara, termasuk juga PAD bagi daerah ya, terutama daerah-daerah yang merupakan unggulan pariwisata. Kalau di Kalimantan Selatan kita banyak sih destinasi wisata. Salah satunya lagi dikembangkan itu adalah destinasi berbasis sungai. Mengapa Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina itu sangat konsen untuk mendorong pariwisata di sungai di Banjarmasin itu, hilirisasinya adalah berbasis sungai ya. Nah ini bagaimana bule-bule itu sangat terlibat sekali. Potensi pariwisata Indonesia itu memang sangat luas. Nah kalau kita lihat ini, kalau dari skop kunjungannya ternyata melampaui target ya. Ada beberapa kunjungan pasca pandemi, kemudian saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong supaya pariwisata kita nih lebih bergerak lagi, lebih nyaman, lebih menghasilkan. Istilahnya tuh bagaimana potensi itu bisa membangkitkan perekonomian kita, terutama pemberdayaan masyarakatnya. Makanya sekarang juga gencar ada anugerah Desa Wisata Indonesia, ada WI. Nah itu salah satunya bagaimana mendorong daerah-daerah itu bisa memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Nah, apa kaitannya dengan pelatihan kita kali ini? Ya, karena bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang kepariwisataan, maka ada hal-hal yang penting. Nah, saya ini mengacu, kenapa saya katakan di sini, kita mengacu bahwa pelatihan ini ada dasarnya. Karena dasarnya adalah keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 50 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional kategori aktivitas menyewa hingga sampai bidang jasa prawisata. Ini sudah didorong oleh pemerintah. Bagaimana nantinya menghasilkan tenaga-tenaga yang kompeten, ya, artinya tenaga-tenaga yang benar-benar tersertifikasi. Tidak hanya profesi yang lain, profesi kita pun di pariwisata juga dibutuhkan sebuah kompetensi yang benar-benar bisa menghasilkan tenaga-tenaga pemasaran, tenaga-tenaga pelaku pariwisata yang benar-benar compatible ya. Nah, mengapa kita perlu juga latihan pelatihan ini? Karena dalam keputusan Menteri ada 30 unit kompetensi. Wah, salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan pengertian kerjasama ya di pariwisata. Ini ada di dalam lembaga kemitraan. Korelasinya adalah kerjasama untuk pemandu wisata. Nah, untuk pemandu wisata ini bisa secara internal dan eksternal ya. Jadi ada korelasi yang bisa kita hasilkan. Outputnya buat bagaimana kita mendatangkan para wisatawan ke Kalimantan Selatan, khususnya kemudian ke Indonesia ya. Nah ini yang terbaru nantinya Kesultanan Malaka akan melakukan kerjasama khusus dengan Kota Banjarmasin, terutama dalam hal ekonomi dan pariwisata. Tanggal 1 Juni ini Wali Kota Banjarmasin akan bertemu langsung dengan Sultan Malaka, Tun Sri Setia Muhammad Ali bin Muhammad Rustam ya, salah satu Sultan Malaka yang sangat tertarik dengan ekonomi dan pariwisata di Indonesia, khususnya di Banjarmasin. Beliau juga adalah Presiden Dunia Melayu, Dunia Islam. Nah, kenapa saya ingin menitik beratkan kepada pengembangan pariwisata, pengembangan kerjasama? Karena kerjasama ini menjadi bagian yang terpenting dalam kita berpromosi, dalam hal kita juga pengembangan sumber daya manusia, termasuk juga bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang ada. Pertama, saya lebih menekankan kepada bagaimana kerjasama itu bisa meningkatkan kemitraan. Kemudian di dalamnya juga nanti saya diajarkan materi-materi bagaimana cara bernegosiasi kepada lembaga-lembaga yang lain. Kemudian nantinya juga kita bisa melihat dan merancang atau menyusun bagaimana sih penawaran kerjasama yang bagus, bagaimana sih penawaran itu bisa menarik orang, bagaimana sih penawaran itu yang benar-benar kita lebih profesional. Karena pendekatan